Iya ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Waalaikumsalam Pak warahmatullahi Iqbal yang wabarakatuh. sudah bersedia untuk diwawancarai terkait dengan pembelajaran yang ada di MAN 1 Pesawaran. Perkenalkan terlebih dahulu, saya Sadatul Hasana, mahasiswa PPG Daljab, Jam Jabatan Universitas Negeri Makassar. Ya Pak, ini terkait dengan eksplorasi masalah yang ada di sekolah kita ya di masa pesawaran. Ada beberapa kelompok di sini ada 6 dikelompokkan secara garis besarnya. Mungkin di sini saya minta pendapatnya Pak Iqbal sebagai guru senior ya di masa pesawaran terkait pembelajaran yang ada di sekolah kita. Yang pertama adalah tentang motivasi belajar. Kita tahu di sekolah kita motivasi belajar siswanya masih tergolong rendah ya. Itu bisa dilihat dari kedisiplinannya dan hasil belajarnya. Menurut Pak Iqbal, apa yang mempengaruhi motivasi belajar siswa itu bisa rendah gitu? Baik, Bu. Terima kasih buat Bu Saada yang sudah kasih kesempatan dan kepercayaannya pada saya untuk dilakukan wawancara. Mudah-mudahan ini hasil wawancara ataupun jawaban yang saya berikan eh, bisa mendukung dan bisa menjadi eh, apa ya, Referensi. sumber Ya, referensi ya, dan mudah-mudahan ini nanti jawaban yang saya berikan tidak sepenuhnya yang sebenarnya juga gitu atau yang benar sekali gitu, iya tapi ini Pak. berdasarkan hasil apa ya, pengamatan Pengamatan ya. sehari-hari kita dalam belajar ya. Terkait dengan pertanyaannya dari Bu Saada, pertanyaan pertama itu terkait dengan motivasi belajar. Kenapa motivasi belajar siswa kita kurang atau menurun itu ada beberapa faktor kalau kita tinjau ya Bu Saada. Mm, Yang pertama yaitu terutama sekali kedekatannya itu kita lihat dari lingkungannya, mm, lingkungan yang berada di sekitar siswa gitu. Itu sangat mempengaruhi sekali gitu, baik di lingkungan keluarga maupun di lingkungan yang ada di sekitar siswa itu sendiri dan mm, lingkungan belajar yang ada di dalam kelas itu sendiri. Nah, itu sangat menentukan Pak, sangat menentukan sekali dalam hal motivasi belajar siswa. Nah, mm, kita tahu ya bisa ada ya kalau di dalam lingkungan keluarga aja kurang dimotivasi dalam arti mm, kata orang tua tidak begitu peduli mm, mm, terhadap pendidikan si siswa atau kurang perhatian terhadap si siswa, ya otomatis ya secara tidak langsung akan mempengaruhi motivasi belajar siswa mm, karena siswa merasa ya tidak ada perhatian gitu ya. Kemudian dilihat dari lingkungan yang ada di sekitar rumah siswa gitu kan akan mempengaruhi sekali dampaknya terhadap motivasi belajar siswa itu sendiri. Terutama mm. lingkungan pertemanan gitu ya. Pendukungnya berarti ya, Pertemanan itu faktor. sangat menentukan. Iya, pendukungnya. Pertemanan itu sangat Mm, mempengaruhi sekali. Kalau dia berteman dengan eh, banyak teman yang hobinya ya belajar atau membaca, otomatis ya siswa itu sendiri mau tidak mau ya akan secara tidak terbawa ya. langsung lambat laun dia akan terbawa gitu. Tapi kalau kawannya yang dijadikan teman kawan gitu, bersahabat yang kurang minat terhadap belajar ya kita tahu sendiri Mm, ya mau nggak mau dia juga akan terpengaruh gitu. Itu ya, yang pertama. Kemudian yang kedua mungkin eh apa ya? dari faktor guru mungkin Pak Guru ada? kali ya, Iya. dampak guru. Guru. Mungkin ada beberapa guru ya yang Mm, mungkin ada yang dekat atau bisa memotivasi siswa itu sendiri gitu ya. mm, Nah, kalau gurunya dekat dengan siswa, mungkin siswa itu merasa apa ya, diperhatikan gitu, mm, disupport gitu, sehingga siswa itu akan merasa oh saya ini ada ya diperdulikan oleh guru gitu. Mungkin mm, dianggap oleh siswa guru itu mungkin nanti sayang dengan siswa itu gitu, sehingga siswa itu mau tidak mau dia akan
tetap semangat belajarnya Iya. gitu. Jadi bukan Kemudian motivasi guru juga ya. iya, motivasi guru itu sangat penting sekali Bu Saada. Karena Mm-mm. apa ya, itu sangat-sangat ditunggu siswa gitu Mm-mm. ya. Karena merasa siswa itu disayang, diperhatikan tuh sangat besar sekali dampaknya secara Iya, psikologis gitu iya, ya. iya, iya. Nah, itu aja Bu Oke, Saada heeh. dari ini. Kemudian mungkin ya apalagi ya unsur-unsur yang penunjangnya lain mungkin Mm-mm. sarana prasarana juga bisa jadi Iya, bisa iya. ada Oke, gitu. itu yang Mungkin pertama ya. kalau Heeh. di rumah, Oke, itu mungkin yang pertama ya kalau Pak, di rumah mungkin motivasi. ya kalau bahan Iya, seperti itu. cukup ya Pak untuk Ya, yang pertama kalau dari ya. saya seperti itu Pak aja. Heeh. Ya, Oke. Kemudian yang berikutnya nih Pak tentang apa ini? Ya bentar. Literasi, literasi di sekolah kita ini masih kurang ya minat bacanya, terutama kemampuan bagaimana memahami dan menganalisis soal ya yang terkait dengan kemarin kita asesmen itu banyak terkendala di siswa. Menurut Bapak, bagaimana ini kurangnya minat baca siswa ini disebabkan oleh apa? terkait dengan literasi Bu ya kita lihat dulu gitu. Mm. Di pertama dilihat dari lingkungan lagi sih Bu Saada. Kemudian pertama Hmm. lingkungan itu dalam arti kata di sekolahannya. Di sekolah itu secara sarana prasarana seperti eh, perpustakaan itu sudah menunjang, udah layak atau Hmm. belum gitu ya. Kemudian eh, pelayanan ataupun motivasi dari pihak perpustakaan sudah maksimal belum Hmm. upayanya untuk memotivasi siswa untuk apa ya sering-sering datang ke perpustakaan itu untuk Hmm. membaca. Kemudian di situ juga keluarga terutama juga Hmm. keluarga itu mendukung gitu Bu Saada. Kalau Hmm. keluarganya mendukung ya otomatis ya kalau di rumahnya ada perpustakaan sendiri gitu atau banyak referen yang dia baca di rumah otomatis ya siswa itu Minat bacanya. saya pikir Hmm. ya minat bacanya dia akan di apa ya maksimal gitu akan tinggi gitu. Tapi kalau di rumahnya ya kurang baca, tidak Daya ada dukung perhatian dari berarti orang ya. tua, Hmm. daya dukungnya ya terutama itu faktornya itu daya dukungnya itu bahasa ada Kalau yang terkait menjadi dengan implementasi di kelas, Pak, misalnya soal-soal yang mereka masih miskonsepsi tentang soal yang mengandung literasi itu gimana, Pak? Menginterpretasikan data, diagram, kurva gitu. Itu masih kurang ya anak-anak ya? ya masih kurang itu tadi karena Heeh. minat minat bacanya kurang ya otomatis dia mau nggak mau ya mempengaruhi yang itu Hmm. tadi bisa ada implementasinya tadi gitu ya gimana dia bisa mau apa ya Analisis ya. memberikan analisisnya gitu Hmm. karena dia nggak kaya bacaan gitu Hmm. seperti Oke. itu sih bisa ada. Iya. Mm-mm. Kemudian terkait dengan numerasi. Di sini kan pelajaran kita ini mengandung kemampuan dasar matematis ya, siswa harus mumpuni. Ya ya ya. Ya, kadang kan masih bingung nih pangkat pindah ke atas jadi apa, positif negatif gitu. Satuan juga Ya, kan masih kilogram ke eh, gram itu masih beda bingung. iya. Iya. Kira-kira ini penyebabnya apa ya, Pak? Jadi kemampuan dasarnya itu masih kurang tentang matematisnya gitu. Untuk menyelesaikan soal terutama. Eh, kalau saya lihat sih ya Bu ada itu yang pertama sekali pemahaman konsep. Maksudnya gini, Mm-mm. pemahaman konsep dari si guru dalam hal mentransfer ke Mm-mm. pemahaman konsepnya ke siswa gitu. Mm-mm. Sehingga kalau pemahaman konsepnya gurunya itu sudah mantap Mm-mm. gitu, otomatis siswa pun dia akan berpengaruh kepada siswanya gitu. Mm. Siswa akan lebih apa bisa konsepnya itu akan dia pegang gitu, Mm. bisa paham gitu. Tapi kalau konsep konsep dasarnya siswanya apa gurunya kurang, ya otomatis ke siswanya juga akan kurang gitu. Mm. Itu yang
yang pertama ya Bu Saada Hmm, ya. hmm, Kemudian yang kedua itu kalau secara ini kita tahu sendiri kemampuan dasar matematis artinya kalau udah terkait dengan matematis siswa itu ya menganggap apa ya sulit. Kalau udah sulit kan hmm. berpikir Udah apa pusing ya duluan menguras ya. pemikiran itu kan siswa kebanyakan nggak mau gitu, Heeh. ogah Iya. gitu, boring, bosan. Kalau udah kayak begitu kan akan Hmm, berpengaruh terhadap minat gitu. hmm, Ya, siswa kurang minatnya terhadap pelajaran yang terkait dengan matematis gitu. hmm. Nah, gitu. Itu juga akan mempengaruhi terhadap apa ya? Konsentrasi belajar siswa juga lah. Ya, jadi berdampak Kalau konsepnya, kemana-mana ya. iya, kalau konsepnya nggak dapet, konsepnya kurang mateng, gitu kan, otomatis siswa boring, Mm-mm. siswa apa ya, bosan gitu. Kalau udah bosan, mau nggak mau, si siswa nggak konsentrasi. Kalau sudah nggak konsentrasi, si siswa tidak minat gitu. Ya itulah terjadi Ya, gitu. puter di sana dia. Iya, jadi Iya, pertama sih konsep dulu ya, konsep bagaimana guru iya konsep mentransfer dulu, iya. transfer konsep itu dulu ya, jadi dasar ke Penanaman depannya. konsep Iya, awal dasarnya gitu. dasarnya yang penting. Ya, baik Pak. Mm-mm. Lanjut ya Pak ke kelompok yang berikutnya itu kesulitan belajar siswa. Tadi sedikit diungkapkan oleh Bapak, mayoritas siswa ini kurang menyukai pelajaran hitungan ya. Jadi udah pusing Mm-mm. duluan gitu dengan matematika, fisika, Mm-mm. kimia, biologi gitu. Nah, bagaimana menurut Bapak, mengapa sih mayoritas siswa ini kok kurang menyukai pelajaran hitungan dibanding pelajaran yang lain gitu? Ya itu tadi Ya, sulit, dianggap pelajarannya sulit. pelajaran dianggap sulit ya. Ya karena tadi kan kenapa dianggap sulit? Karena konsepnya nggak dapet gitu, Hmm. sehingga menyebabkan siswa itu beranggapan bahwa matematika itu sulit Tidak mudah gitu. Udah dimengerti gitu ya. sulit, sulit, rumit gitu, sehingga Hmm. akan menguras pemikiran siswa. Kalau sudah kepentok tidak bisa ada cara lain dia bisa menjawab, ya sudah gitu. Hmm. Selesai. Siswa tidak akan apa ya, tertarik lagi dengan belajar hitung-hitungan. Mm-mm. Terkecuali kalau dia konsepnya matang gitu, mantap. Dia Oh, akan dia akan suka ya. siswa itu akan lebih suka. Iya gitu. Begitu Mm-mm. loh Bu Saada. Dasarnya jadi ya. Ya ini emang Mm-mm. saling berkesinambungan ya, Ya, berhubungan. iya. Ya, Benar itu Bu Saada. selanjutnya ya Pak tentang faktor hubungan guru dengan siswa dan orang tua. Jadi di sini memang masih kurang ya komunikasi dan kerjasama yang baik dengan orang tua dalam hal dukungan dalam pembelajaran yang tadi sudah sedikit Bapak singgung di awal ya. Eh, Iya. sejauh pasti ini penting dalam pengaruhnya dalam pendampingan belajar siswa gitu. Menurut Bapak ini kenapa kurang ya komunikasi guru terhadap orang tua siswa sehingga berdampak dalam pembelajarannya gitu Pak? Kalau menurut saya bentuk hubungannya itu ya apa ya masih tetap di perhatiannya lagi gitu Bu Saada. Komunikasi antara guru dan orang tuanya gitu Pak. Terkendala di Iya, mana gitu ya? Kendalanya di mana ya? hmm, keterkendalanya dia antara antara guru orang tua terhadap terhadap apa Guru tadi Bu Saada bilang? terhadap pendampingan siswa pembelajarannya gitu. Jadi kan kadang orang tua itu agak cuek gitu. Yang penting anaknya sekolah aja di man gitu. Nggak Ya dievaluasi kurang sejauh mana. kepedulian. Iya. Sebenarnya kurang Mm, kepedulian sebenarnya. Harus orang mm. tua, guru harus ada peduli terhadap si Anaknya juga peserta ya. didik, ke siswa. Ha-ha. Jadi diupayakan bagaimana caranya ya antara orang tua dan guru itu ya seperti sahabat gitu, saling Hmm, komunikasi gitu. mm, Artinya kalau udah ada terjalin komunikasi itu kan artinya terkait dengan perkembangan siswa itu orang tua tahu, tidak hanya guru mm. aja gitu Bu Saada gitu. Kepedulian Jadi ya.
peduli ya, ya Orang tua kurang kepedulian, ya. terutama pada saat awal-awal masuk sekolah tuh ya, orang tua harus benar-benar apa ya, Dampingi. sering-sering lah berkomunikasi gitu dengan guru ataupun dengan wali-wali kelas gitu, Mm-mm. supaya apa ya, informasi itu nggak hanya guru saja gitu yang Mm-mm. tahu tentang perkembangan si anak gitu, tapi orang tua juga harus tahu juga gitu. Jadi intinya ya kepedulian lah, kepedulian antara orang tua, guru itu saling apa ya, terjalin gitu. Iya. Ya mungkin juga selama ini Begitu masih bisa ada. dipegang sama Walas dan guru BK ya terkait komunikasi ini ya. Kita sebagai guru mapel kurang akses ya Iya, itu untuk ke sana ya. keleluasaan ya, keleluasaan dan kewenangan kita untuk apa ya, menjalin komunikasi dengan orang tua siswa itu apa, Kurang seperti aksesnya ya. ada Mm. pembatasan gitu. Mm-mm. Gitu. Aksesnya kita tidak diberikan Ke keleluasaan guru, itu. ke orang tua langsung tuh kita kurang ya. Ya baik Pak. Gitu bisa ada. Selanjutnya yang berikutnya yang keempat ini tentang memanfaatkan model-model pembelajaran inovatif. Kita tahu ada PJBL, PBL ya, Inquiry, Discovery Learning. Nah, Mm-mm. eh, menurut pengamatan Bapak, mengapa sih guru-guru kurang maksimal dalam memanfaatkan model-model ini di kelas? Dan apa kesulitannya saat Mm. kita mengaplikasikan model-model ini di kelas gitu, Pak? Ya kalau menurut saya sih bisa ada ya. Terkadang saya sendiri juga mengalami gitu. Hmm, Ya kalau saya lihat sih, ya kemampuan, kebalik lagi dari kemampuan guru itu dalam memahami si model pembelajaran gitu. mm-mm, Memahami model pembelajarannya. Artinya dalam arti kata guru itu harus benar-benar eh, paham, tahu gitu. Ini model pembelajaran ini cocok apa enggak ya? rohnya seperti ini gitu Hmm, loh. Jadi kalau pemahaman si guru terhadap model pembelajaran itu sudah mantap, sudah baik gitu, otomatis eh, menerapkannya pun si guru itu tidak lagi kesulitan gitu. Dia tahu hmm, arahan-arahan mm-mm, arah-arahan materi yang akan dia sampaikan terkait dengan model pembelajaran yang dia pakainya gitu. mm-mm. Itu ya, Kalau terkait dengan waktunya, Pak, mungkin kan seperti itu. persiapannya kurang gitu. Ya, itu mungkin ya itu juga Kendala di kendalanya waktu ya. dengan waktu. Kemudian kadang rombelnya juga ya, rombongan belajarnya yang Mm-mm. heterogen gitu Beban terkadang. kerja gurunya juga ya. Seperti beban kerja ya seperti itu. Tapi yang utama sekali ya mungkin itulah Bu Sada, Mm-mm. pemahaman si guru terhadap apa namanya, Model-model model-model tersebut ya. pembelajaran yang gitu, Kan kita harus menyesuaikan dengan karakteristik materinya dan siswa. siswa Ah, juga ya. ah, IPA 1 sama IPA 4 kan iya, beda juga gitu. ya antar kelas berbeda gitu. Jadi Mm-mm. model itu tidak semua kelas itu bisa kita terapkan Mm-mm. gitu. Oke, Ya, seperti itu bisa ada. selanjutnya tentang ini Pak, eh, kegiatan Hmm, pembelajaran yang berbasis coach ya, high order hmm, thinking skill. Nah, hmm, kadang-kadang kan kita kesulitan ya menerapkannya di kelas gitu, terutama ketika melakukan evaluasi. Mungkin juga saat kita melaksanakan pelaksanaannya di kelas, misalnya saat mengajar dan perencanaan juga masih kurang gitu. Nah, bagaimana menurut Bapak cara mengatasi bukan bukan cara mengatasi masalah ini bisa terjadi gitu. Apa yang menyebabkannya hmm. sehingga kita kesulitan untuk mengarahkan siswa untuk berpikir tingkat tinggi dalam pembelajaran. Kalau menurut saya sih terkait kembali lagi karena siswa kita kan heterogen, Bu. Mm-mm, Ya, kemampuannya kan berbeda-beda gitu. mm-mm, Jadi sehingga apa ya, materi yang akan kita sampaikan itu
terkadang nanti akan tidak sesuai dengan yang kita harapkan, Hmm. pasti akan selalu berubah-berubah gitu. Dan didukung juga mungkin dari ya pemahaman dan keterampilan dari guru itu sendiri gitu, yang masih mungkin yang masih Hmm. kurang gitu dalam hal pemahaman tentang hotnya gitu. Hmm. Seperti itu Bu Saada. Iya, Ah, iya. Mungkin perlu pelatihan atau ada refreshment lagi gitu kan, coach ya. ya bisa jadi Bisa jadi ya. untuk ya. Oke, ini Pak yang terakhir insya Allah tentang pemanfaatan teknologi inovasi dalam pembelajaran. Sejauh ini menurut pendapat Bapak, mengapa guru masih belum maksimal dalam memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran? Kan dalam pembelajaran itu ada teknologi yang bisa kita pakai ya untuk diterapkan di kelas Heeh. dalam misalnya kalau Ya, virtual learning atau menggunakan aplikasi yang saat ini banyak Kahoot dan sejenisnya gitu. Kendalanya gimana, bagaimana dan apa penyebabnya itu Pak biasanya menurut pengalaman Bapak? kalau saya kalau kalau saya perhatikan ya di madrasah sendiri gitu ya, ke sebagian besar gitu ya, kalau saya perhatikan di gurunya itu sendiri, ya terkendala dari balik kembali lagi ke gurunya gitu. Ke gurunya dalam arti Hmm. kata kemampuannya, Oh iya pengetahuannya iya. yang dimiliki si guru tentang teknologi itu sendiri. Hmm. Kalau si gurunya itu sudah paham, mengerti, dan Hmm. tahu tentang teknologi, pasti dia akan selalu menggunakan media Hmm. pembelajaran yang ada di sekolahannya gitu. Hmm. Itu saya ya seperti itu bisa ada. Iya iya iya. Kemudian terkadang juga ada yang tahu mungkin Hmm. terkendala di fasilitas yang Hmm. tidak mencukupi Hmm. gitu. Hmm. Dan Ya. juga mungkin ada juga yang guru yang mungkin apa ya paham tapi tidak pahamnya ya hanya pahamnya hanya apa ya sedikit gitu ya pahamnya, Hmm. atau dia paham sekali tapi dia dia malas mau memanfaatkan Mm-mm. media Mm-mm. pembelajaran teknologi itu. Mm-mm. Tidak dimanfaatkan maksimal Ya berarti balik ya. lagi ke Mm-mm. iya kayak Tidak artinya diterapkan ya. kembali lagi ke si gurunya ya, gitu. Ya. Oke. Ya eh gitu ya Bu Sada. Ya sudah sedikit banyak sudah terpaparkan semua sih Pak tentang permasalahan-permasalahan yang ada di sekolah kita terkait pembelajaran. Mudah-mudahan apa yang Mm. tadi kendala dan masalah yang muncul itu ditemukan solusinya nanti sehingga tidak muncul lagi ke depannya, eh ya ditemui lagi di kelas-kelas berikutnya gitu. Mungkin itu Pak, terima Oh kasih iya. atas Oh eh, iya Bu Sada. sharing dan apa transfer tentang pengalaman-pengalamannya. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih atas waktunya Ya, Pak. Eh, ya, saya akhiri ya Pak. iya Assalamualaikum boleh. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.